Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 1. Saya Huratul Aini Nabila, absen 14. Dan saya Ningtyas Arif Rahmawati, absen 20. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan mengenai DNA dan RNA. Selamat menyaksikan. Baik, perbedaan yang pertama yaitu dari segi pengertian. DNA atau nama latinnya deoksiribonukleik asid merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Sedangkan RNA yang memiliki nama latin ribonukleik asid merupakan molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Selanjutnya yaitu yang kedua, perbedaan kedua yaitu letak DNA dan juga letak RNA. Kalau letak DNA ini, DNA dapat ditemukan di dalam nukleus, mitokondria, dan juga kloroplas. Sedangkan RNA dapat ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. Perbedaan yang ketiga yaitu dari segi struktur dari DNA dan juga RNA. Nah, kalau RNA ini berbentuk untai panjang heliks ganda atau double helix berpilin ke arah kanan. Yang kedua, DNA terdiri atas nukleotida dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Pada DNA nukleobasa yang ditemukan adalah adenina A, guanina G, sitosina C, dan timina T. Sedangkan struktur RNA yaitu berupa rantai pendek dan tunggal. Molekul RNA mempunyai bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA memiliki polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Baik, perbedaan selanjutnya yaitu dari jenis gula dan juga jumlah dari DNA ataupun RNA. Jenis gula dari DNA yaitu deoksiribosa dan jumlah dari DNA ini lebih banyak daripada jumlah RNA. Jika RNA itu jenis gulanya ribosa dan jumlahnya lebih sedikit daripada DNA. Selanjutnya yaitu fungsi DNA dan RNA. DNA fungsinya itu menyimpan informasi genetik dalam sel dan mentransmisikan varian genetik dari generasi ke generasi. Lalu kalau RNA itu untuk mengirimkan instruksi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein, juga terlibat dalam berbagai fungsi seluler seperti sintesis protein dan regulasi genetik. Selanjutnya yaitu sifat DNA dan RNA. Yang pertama, merupakan kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. Yang ketiga, kandungan DNA di alam sel bergantung dari sifat plodi atau genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Yang keempat, tebalnya 20 Armstrong serta panjangnya ribuan. Dan yang kelima yaitu dapat melakukan replikasi. Yang keenam, dalam sel organisme prokariotik atau bakteri, DNA atau rantainya itu tunggal. Dan terakhir, pada suhu yang mendekati titik didih atau pH ekstrim itu kurang dari 3 atau lebih dari 10, DNA akan mengalami denaturasi atau membuka. Sedangkan sifat RNA itu tersusun dari grup fosfat dan gula ribosa yang menyusun pita heliks tunggal serta gugus protein sebagai mata rantai yang terdiri atas sitosin atau C, guanin atau G, urasil atau U, dan adenin atau A. Yang kedua, gugus gula pada RNA dibuat dari gula ribosa, yaitu sejenis gula yang tersusun dari 5 atom karbon yang melingkar. Sementara pada DNA, gula penyusunnya adalah gula deoksiribosa yang merupakan gula ribosa yang kehilangan 2 gugus oksida atau OH. Yang ketiga, pada RNA, asam amino ini satu sisi terikat pada pita RNA, sementara satu sisi bebas. Sementara pada DNA, setiap sisi melekat pada pita heliks ganda dan menghubungkan kedua pita ini. Nah, itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami harap apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.